Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini jari emas itu belum mendarat. Meskipun Xiaoyan hanyalah kesadaran, dia sepertinya bisa merasakan daging dan darahnya sendiri runtuh dengan cepat. Dan kesadarannya menjadi tumpul. Perasaan kematian tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Itu meledak dengan keras. Pada saat ini Xiaoyan kehilangan semua kesadarannya. Ketakutan akan kematian sebenarnya hanya sesaat. Ketakutan itu menghilang dan keinginan yang belum selesai di dalam hatinya, namun Xiaoyan hanya merasakan perasaan tidak sadar ini muncul sesaat. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak waktu yang sebenarnya telah berlalu. Kesadaran Xiaoyan melonjak ke udara pada saat ini. Seolah-olah dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat yang sama Xiaoyan melihat sungai emas yang panjang di belakang Dewa Emas dan terus mengalir tanpa henti. Tiba-tiba Xiaoyan melihat kesibukannya di sungai emas yang panjang ini. Dia telah berjalan maju tidak pernah berhenti dan tidak pernah kendur. Pada saat ini Xiaoyan melihat anak-anaknya yang sudah dewasa. Tanpa disadarinya, mereka semua telah berusia ribuan tahun. Mereka semua bekerja keras untuk maju dan ada banyak adegan yang Xiaoyan bisa melihat dengan matanya sendiri. Pada saat ini mata Xiaoyan sedikit bergetar sampai dia melihat sosok yang dia pikirkan lagi. Dia melihat anggota tim Fearless di dunia tengah. Dan di belakang mereka ada tentara dunia bawah yang tidak ada habisnya. Sepertinya mereka semua memimpin tentara itu dan menuruti perintah mereka. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan seperti itu, matanya sedikit kemerahan. Tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Yang dia lihat di hadapannya itu nyata atau tidak. Tetapi intuisinya memberitahu Xiaoyan bahwa semua yang dia lihat itu adalah nyata. Karena inilah yang dialaminya. Setelah semua layar berkedip, Xiaoyan merasakan kekuatan hisap yang kuat seolah-olah mengondensasi kembali jiwanya yang mengembara. Dia datang ke hadapan Dewa Emas lagi masih seperti setetes air di lautan. Dibandingkan dengannya sepertinya dia tidak pernah mati seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Pada saat ini jari Dewa Emas melayang di depannya dan di atas jari itu ada sosok yang duduk bersila. Hanya saja sosok ini agak aneh. Dia terlihat seperti tubuh manusia tetapi ketika sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, itu ternyata adalah kucing tanpa rambut panjang dengan kulit ungu dan telinga yang tegak. Kelopak mata terkulai dan kulit di tubuhnya terlihat kendur dan sekilas terlihat sangat aneh. Xiaoyan belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Dan Xiaoyan tidak dapat mendeteksi fluktuasi emosi apapun. Di matanya hanya ada ketidakpedulian yang tidak normal. Apakah menurutmu ini masih pilihan terbaik? Ucap kucing ungu yang tampak aneh di jari emas memandang Xiaoyan. Dan suaranya perlahan masuk ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan sangat bingung ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia tidak membuat pilihan. Tetapi ketika Xiaoyan berubah pikiran, dia mengerutkan keningnya. Apa yang dikatakan kucing ungu tentang pilihan? Yang dikatakannya bukanlah pilihan yang dibuat oleh Xiaoyan, tetapi pilihan yang dibuat oleh Yang Mulia Zuzang dan memang begitu adanya. Waktu akan memberitahu jawaban kepada Xiaoyan. Dan saat ini Xiaoyan tidak lagi ambigu seperti sebelumnya. Sedikit demi sedikit, dia mulai memahami rencana dari Yang Mulia Zuzang. Tetapi dia selalu menjadi sangat tegas pada semua orang termasuk dirinya sendiri. Dan terus-menerus membandingkan dirinya dengan Yang Mulia. Nyatanya melihat wajah-wajah familiar itu, Xiaoyan sekali lagi menguatkan hatinya. Keyakinan ini sepertinya tidak hilang karena reinkarnasi. Kau telah mengalami 9 kehidupan. Dan menurutku kau tidak bisa naik ke ketinggian semula. Apalagi kau ingin mencapai alam yang lebih tinggi. Ucap kucing ungu itu dan wajahnya menatap Xiaoyan. Matanya yang berbentuk berlian menyusut goyah dan sepertinya tidak ada rasa optimis tentang Xiaoyan. Aku tidak memiliki kekuatan ingatan kehidupan masa lalu. Tapi aku ingin memastikan satu hal. Siapa yang lebih kuat? Senior atau Yang Mulia Zuzang? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Menghadapi perasaan diremehkan ini,
dia tidak menundukkan kepalanya. Menghadapi rasa penindasan yang kuat, Xiaoyan telah mengangkat dada dan kepalanya. Ini adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan. Kucing ungu yang ditanya pertanyaan ini tiba-tiba ragu-ragu lalu tertawa. Dua baris gigi tajam terlihat, dan mata yang awalnya kecil menyipit menjadi cerah. Kau sangat berani. Suara yang dalam keluar dari sela-sela giginya yang tajam. Xiaoyan hanya merasa bahwa dia seperti sebelumnya lagi dalam sepersekian detik. Saat suara itu keluar, tubuhnya langsung dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan. Darah dan dagingnya runtuh kembali. Tepat pada saat kesadarannya akan menghilang, wajah kucing besar muncul di depan Xiaoyan, dan dia menelannya dalam satu tegukan. Rasanya seperti dia sudah mati, tetapi kesadarannya memadat kembali. Di saat berikutnya Xiaoyan terengah-engah. Perasaan takut ini tidak peduli seberapa kuat seseorang pasti akan takut. Kupikir kau tidak akan takut. Ucap kucing ungu itu mencibir dan menatap Xiaoyan yang terengah-engah. Dia menggunakan metode ini untuk menyiksa keinginan Xiaoyan. Sama seperti kucing ungu itu menertawakan Xiaoyan dengan sarkasme. Pada saat ini ketika Xiaoyan perlahan pulih dari rasa takut tadi, dia juga tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kau dipukuli dengan buruk di masa lalu, dan sekarang kau di sini untuk membalas dendam. Senior, bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ucap suara Xiaoyan perlahan keluar. Saat ini mata kucing ungu itu berbentuk berlian. Tiba-tiba matanya memadat saat mendengar kata-kata itu. Seolah-olah kata-kata Xiaoyan menusuk tulang punggungnya dan dia menatap Xiaoyan dengan gigi tertutup. Kenapa kau masih sangat dibenci setelah bereinkarnasi? Jadi bagaimana dengan balas dendam? Sekarang aku bisa membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ucap kucing ungu itu yang ternyata bernama Zimo dengan marah. Hahaha, senior, jadi lebih baik kau memanfaatkannya sekarang. Atau kau tidak akan memiliki banyak kesempatan. Ucap Xiaoyan menjawab tanpa rasa takut. Kelopak mata kucing ungu Zimo tidak bisa menahan kedutan saat mendengar itu. Xiaoyan sudah memiliki mentalitas seperti ini. Jika dia bergerak lagi, sepertinya tidak akan berpengaruh. Setidaknya akan terasa membosankan. Dasar sombong, kau benar-benar membosankan. Aku akan mengalahkanmu saat kau menjadi lebih kuat. Ucap Zimo dengan cemberut. Ketidaksenangan di wajah kucing itu menjadi sangat jelas. Baiklah, kalau begitu senior, tolong beri aku keberuntungan. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya tiba-tiba. Dia tiba-tiba menatap ke kucing ungu itu seolah-olah dia tidak peduli kucing ungu itu menggodanya barusan. Hahaha, kau lebih menarik daripada Zuzang. Sepertinya kau tidak memiliki ingatan tentang kehidupanmu sebelumnya. Jadi aku khawatir kau tidak tahu siapa aku. Ucap kucing itu menyeringai. Tetapi ketika dua baris giginya yang tajam terlihat, dia tidak tahu itu adalah senyuman atau kemarahan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, dia tahu bahwa kekuatan kucing di depannya tidak terduga. Yang paling penting adalah dia muncul ketika Xiaoyan menyentuh kekuatan keabadian di tubuhnya. Cara tampil di tempat kejadian ini sangat aneh. Xiaoyan tidak pernah bertanya tentang identitasnya. Menurutnya itu seharusnya kira-kira sama dengan Jie dan itu milik kehendak dunia. Aku mengenal senior Jie. Katanya itu milik kehendak dunia. Apakah senior juga sama? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Ini hanya tebakannya. Katamu kehendak dunia. Kehendak dunia bisa dijelaskan seperti ini. Tapi Jie tidak bisa mengalahkanku. Ucap kucing itu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan sangat bangga. Aku tidak tahu gelar senior ini. Nada Xiaoyan masih sangat hormat. Tidak peduli apakah dia senior di kehidupan sebelumnya. Tapi dia sekarang adalah Xiaoyan di kehidupan ini. Dia mengerti setidaknya rasa hormat. Dalam legenda, aku disebut Dewa Keabadian. Dan aku disebut Nirvana sejak lama. Yang terakhir kurasa lebih mudah untuk diingat. Kuharap kau bisa mengingatnya saat kita bertemu lagi. Ucap kucing ungu perlahan dan masih ada sedikit kebanggaan di nada suaranya. Dibandingkan dengan Jie, tampaknya Jie lebih seperti kehendak dunia. Tanpa pikiran dan perasaan duniawi daripada dewa abadi di depannya. Awalnya Xiaoyan ingin mengatakan sesuatu lagi.
Tetapi dia terbatuk dan menahan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Untuk keberadaan seperti ini, akan lebih tepat untuk mengatakan beberapa kata yang lebih menyanjung. Dewa keabadian, jika seperti namanya, berarti senior bertanggung jawab atas terobosan semua pusat kekuatan keabadian. Hanya untuk melihat mulut kucing itu, gumam Xiaoyan. Pada saat ini terlihat mulut Zimo itu sedikit terangkat. Xiaoyan tahu bahwa sanjungan ini diumpankan ke mulutnya. Itu wajar. Jika kau ingin menjadi abadi, kau harus melewati levelku. Ucap Zimo dengan bangga mengikuti sanjungan Xiaoyan. Dengan cara ini ketika setiap dewa petarung menerobos ke keabadian, maukah kau secara pribadi memeriksa dewa abadi? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Zimo segera memberi tatapan kosong pada Xiaoyan lalu bersenandung. Jika kau ingin melihat tubuh asli dewa ini, kau tidak dapat melakukannya dengan beberapa makhluk abadi kecil. Jika kau bukan reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang, dewa ini tidak dapat dilihat olehmu. Ucap Zimo, dia tidak lupa untuk terus menekan Xiaoyan. Terlihat bahwa dia memiliki banyak kebencian terhadap Yang Mulia Zuzang. Xiaoyan tersenyum, dia tahu itu di dalam hatinya. Mungkin itu muncul hanya untuk mengejek Xiaoyan saat ini. Dan Xiaoyan tidak memiliki keluhan dengannya. Jadi masalahnya pasti ada pada Yang Mulia Zuzang. Keduanya memiliki perseteruan, atau musuh atau teman. Tentu saja mungkin juga Yang Mulia Zuzang menggertaknya secara sepihak. Saat ini yang terakhir lebih mungkin terjadi. Tapi apa yang membingungkan Xiaoyan? Bagaimana mungkin kucing ungu berbulu ini menjadi keberadaan yang tak terhitung seperti kehendak dunia? Apakah Yang Mulia Zuzang begitu kuat sehingga bahkan kehendak dunia dapat dikalahkan olehnya? Xiaoyan sangat ingin tahu tentang hal ini. Tapi dia tidak mau membuka mulut untuk bertanya sekarang. Apa yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan dari dewa abadi ini. Senior, merupakan kehormatan bagiku untuk dapat bertemu dengan dewa legendaris. Tapi aku berharap suatu hari dapat melawan dewa abadi. Namun sekarang kekuatanku tumbuh terlalu lambat. Dan aku tidak tahu bagaimana membuat diriku menjadi kuat lebih cepat. Junior ini juga ingin belajar seberapa kuat dewa abadi. Ucap Xiaoyan dengan nada yang tidak lepas masih menyanjung Zimao. Jelas saja Xiaoyan membujuk dan berbohong memberi makan kentut pelangi kepada dewa abadi satu demi satu. Dan yang terakhir tampak sangat senang mendengar sanjungan dari Xiaoyan. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan direduksi ke titik di mana kau akan menyanjung suatu hari nanti. Hanya satu kata untukmu. Kau sungguh luar biasa. Kau membuatku sangat bahagia. Aku jarang bahagia dalam waktu yang lama. Jika kau menginginkan keberuntungan, maka aku akan memberimu keberuntungan. Ucap Zimao. Alasan mengapa dia bahagia bukanlah seberapa baik Xiaoyan menyanjungnya. Tetapi orang yang menyanjungnya adalah Xiaoyan yang merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Di mata Zimo sepenuhnya menganggap Xiaoyan adalah yang merawat semua makhluk hidup. Itulah mengapa dia menikmati momen ini dengan sangat bahagia. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya kemasan menyelimuti dari tengah alis Dewa Emas. Dan Xiaoyan langsung ditempatkan di lautan emas. Aku tidak bisa membantumu di alam. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan alam, yang kuberikan padamu adalah suasana hati. Suasana hati ini disebut pengendali waktu. Ucap Zimao. Pengendali waktu. Ucap Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak asing dengan nama ini. Dan dia secara pribadi mengalami konsepsi arsitektur ini. Xiaoyan ingat bahwa ketika dia dikendalikan oleh Zuchi dengan waktu, tampaknya telah terjadi regresi waktu yang tidak terbayangkan. Dan dia memang terkejut. Pada saat itu Xiaoyan tidak tahu kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk mengendalikan waktu. Sepertinya kau mengetahui bahwa aku pernah memberikannya kepada seseorang sebelumnya. Itu diubah oleh jiwa dari kehidupanmu sebelumnya. Aku melihat bahwa dia menarik, jadi aku memberikannya padanya. Ucap Dewa Abadi berkata. Xiaoyan meringkuk dan bertanya-tanya apakah dia seharusnya menjadi dewa. Tapi Xiaoyan masih tidak mengatakannya karena dia telah mengalami kekuatan waktu. Xiaoyan tahu betul betapa kuatnya itu. Dan itu bisa membuat waktu terulang kembali yang sudah tak terbayangkan dalam pertempuran mematikan. Dan ketika Zuchi melemparkannya padanya, waktu berjalan mundur selama 5 nafas. Dengan 5 nafas ini bahkan situasi putus asa dapat mengubah situasi pertempuran.
Segera jam pasir muncul. Pada saat ini segera jam pasir muncul di depan Xiaoyan. Tetapi jam pasir itu sangat aneh. Itu tidak diisi pasir di satu ujung dan kosong di ujung lainnya, tetapi diisi dengan pasir dan batu di kedua sisi. Sebuah jam pasir penuh dengan pasir, ucap Xiaoyan sambil melihat jam pasir di depannya dengan ekspresi termenung. Ini adalah pertanyaan ujian yang diberikan kepadanya oleh Dewa Keabadian. Apakah dia bisa memahami jalan waktu itu tergantung pada dirinya sendiri. Jam pasir digunakan untuk mencatat berlalunya waktu. Tetapi bagi pembudidaya, waktu adalah perkiraan dan waktu menjadi lebih kabur seiring bertambahnya usia. Tetapi mereka menilai berlalunya waktu berdasarkan umur yang dapat mereka rasakan. Pasir adalah waktu dan jam pasir penuh dengan pasir. Apa artinya ini? Jadi tidak ada fungsi untuk merekam waktu, tidak ada efek. Xiaoyan terus berpikir seolah-olah memikirkan titik ini. Dia merasa seperti akan menyentuhnya. Setelah beberapa saat Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya penuh keraguan dan pikiran. Lalu dia bergumam di dalam hatinya. Jam pasir ini artinya tidak mungkinkah ada waktu? Bukankah waktu itu ada? Menatap jam pasir emas yang dipenuhi di depannya. Jika jam pasir tersebut melambangkan waktu dan tahun, jam pasir tanpa berlalunya waktu kehilangan fungsi menghitung waktu. Xiaoyan mengulurkan tangannya melewati jam pasir dan mengambil segenggam pasir. Dan semakin keras menggunakan kelima jarinya, maka semakin banyak pasir mengalir dari celah di antara jari-jarinya. Selama tahun-tahun abadi, semuanya seperti biasa dan tidak pernah berubah. Apakah itu kau atau yang mulia? Keberadaan dan kepunahan tidak bisa dihindari, ucap Dewa Abadi berbicara perlahan. Dan Xiaoyan masih melihat jam pasir dengan tatapan bingung di wajahnya. Pada level saat ini, dia tidak pernah memperhatikan waktu. Semua pikiran Xiaoyan tertuju pada kultivasi. Meskipun masih ada batas umur, selama dia tidak menghabiskan umurnya, dia akan memiliki umur setidaknya 1 tahun atau bahkan jutaan tahun. Jadi hampir tidak perlu khawatir tentang masalah umur. Tentu saja ini hanya untuk mereka yang dapat terus menerobos kekuatan. Dan tidak sedikit dewa petarung yang berusia jutaan tahun. Mereka tidak dapat menembus keabadian dan umur mereka pada akhirnya akan berakhir. Jika mereka tidak dapat menembus keabadian, maka umur mereka akan berakhir pada akhirnya. Dan mereka tidak dapat melarikan diri dari bencana reinkarnasi. Oleh karena itu mereka yang berada di puncak Dewa Petarung Bintang 9 bahkan lebih tergila-gila pada kultivasi. Dan pengejaran keabadian mereka telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Terutama mereka yang umur panjangnya sudah dekat. Mereka akan berjuang demi semangat dunia dengan segala cara. Tetapi semangat dunia tidak dapat diperoleh melalui kompetisi. Jika seseorang ingin menerobos keabadian dan ditulis ke dalam balada abadi, yang dibutuhkan adalah persetujuan dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.